suara saya? Bapak tidak terdengar suaranya Pak Emi. Agak kecil, Pak. Agak kecil. Bapak mikrofonnya dekatkan ke ini, Pak. Cek, dengar. Iya, begitu. Oh, sudah ya. Oke. Silakan dimulai Bapak. Kita mulai waktunya ya Bapak ya. Siap, Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu. 1, 2, 3, mulai Pak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai berteaching saya pada hari ini, dan saya adalah di SMK Negeri 11 Medan. Tentunya sasaran saya siswanya adalah siswa SMK dan jurusan tari yang sudah mengetahui tentang tari. Assalamualaikum anak Bapak, sehat semuanya? Salam. Pak. Selamat pagi, luar Mohon biasa maaf, sekali. Pak, memang ada suaranya Pak Emi? Oke. Selamat pagi anak-anak Bapak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pagi, Sehat, Pak. Dengar suara Pak Emi tidak? Pagi Pak, Sudah sehat. terdengar apa belum? Dengar. Sudah. Dengar ya? Sudah. Dengar, oke. Sudah terdengar suara saya anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kira-kira gimana semalam hari-harinya? Lancar ya? Nggak ada masalah ya? Tugas-tugasnya aman semua ya? Aman dong, Pak. Aman. Apanya tuh Pak Nah, semalam? siapa yang nggak hadir? Samsul, tolong pimpin dulu doa ya. Sebelum kita absensi, kita pimpin dulu doa ya, supaya lancar kegiatan kita hari ini. Yuk, Samsul, silakan. Perhatian semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Samsul. Ya, tadi kita sudah berdoa, tentunya kita berdoa supaya hari ini bisa diberikan kelancaran untuk pembelajarannya, dan tentunya supaya kita lebih semangat. Mari kita mengucapkan yel-yel dulu. Jadi ketika saya ucapkan selamat pagi, semuanya jawabnya pagi, seperti itu ya, biar semangat. Oke? Coba saya ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi supaya lebih semangat. Selamat pagi. Pagi. Ada kenapa nggak semangat, Mada? Ada masalah di rumah? Kurang sehat Pak. Kenapa Pak kurang Emi saya sehat? agak kurang sehat. Maklum lah wanita Pak. Oh, wanita. Oh, lagi ada halangan ya. Kok tahu Bapak? Keyboard itu Bu, Pak, si Mada tuh Pak. Udah, Rini ini perkara wanita semua ikut campur ini. Mau halangan juga. Saya buat nanti halangan, mau? Berhalangan sekolah. Pak, jangan Pak parno inilah Pak. yang Oke, baik anak-anak Bapak, kita absensi dulu ya. Siapa yang berhalangan hadir? Siapa yang alfa? Samsul, berapa orang? Samsul kenapa nih? Terdiam nih. Oke, sudah ya, sudah selesai kita absensi. Baik, hari ini Bapak akan mencoba menambah pembelajaran baru ya, tentunya berkaitan tentang tetap mata pelajaran seni budaya, seni tari, tentang eksplorasi improvisasi, yang hari ini ditentukan akan membuat kelompok, dan setelah dibuat kelompok kalian akan ditentukan membuat tema. Temanya sudah saya tentukan, dan nanti akan saya gunakan aplikasi Spin untuk mengacak atau merandom kira-kira kelompok mana yang akan kalian bawakan ataupun tema apa yang kalian bawakan. Oke? Pak. Sudah? Ini Bapak ada aplikasi Spin di handphone Bapak ya. Kelihatan semua? Belum Pak. Oke, kelihatan. Sudah kelihatan ya. Anggap ya semua sudah memakai ini ya. Sekarang kita buat Julia. Coba klik Julia. Kamu mau tema apa? Nanti akan saya pencetkan ya. 1, 2, 3. Oke, tema yang kamu bawakan adalah tentang fenomena masyarakat. Ya, jadi nanti Yulia membawakan tentang konsep fenomena masyarakat. Nanti kemudian ya coba Mada, kamu pencet ya Mada. Iya Pak, saya pencet Oke, Pak. pencetkan ya. Di bagian mana Pak dipencet? Ini yang di tengah, Oh tengah, saya pikir pinggir. Oke, Mada membawakan tokoh atau pahlawan. Ya, jadi nanti kita akan buat tema sesuai dengan
apa yang telah kalian pilih tadi melalui aplikasi Spin ya. Yang lain nanti sudah menyesuaikan, free memory aja ya. Jadi untuk itu kemarin Bapak sebelum pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan kelompok. Jadi bagi kelompok Yulia tadi kan ketua kelompoknya Yulia dan Mada, terus ada juga beberapa orang. Silahkan membentuk kelompok yang kemarin, kemudian mengeksplorasi apa yang tema yang akan kalian bawakan. Oke, sebelum itu Bapak mau menjelaskan dulu tentang eksplorasi dan materi pembelajaran. Bapak akan share PowerPoint ya. Izin semuanya ya. Oke, sudah terlihat semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak nampak, Pak. Yang nampak cuma Bapak. Ini sudah terlihat? Ini sama bajunya dengan saya. Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Konsep garapan tarik. Oke, sudah? Hari ini Bapak akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu konsep garapan tarik kreasi berdasarkan tradisi pola lantai. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ada kontrak belajar nih. Yang pertama yaitu siswa tidak boleh berbicara ketika guru berbicara. Kemudian izin hanya boleh ketika dalam masa absen atau ke toilet. Dalam diskusi kelompok atau gawai HP hanya boleh digunakan sebagai informasi yang berkaitan tentang materi. Tidak boleh buka WA, Instagram, FB, TikTok. Ya, dan aplikasi yang tidak mendukung pembelajaran. Kemudian praktek wajib memakai baju kaos dan celana latihan. Tidak boleh menertawakan ekspor atau improvisasi antar teman. Jadi sudah dipahami kontak belajarnya kira-kira anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Oke, sudah dipahami dan wajib dilaksanakan supaya kita tetap dalam pembelajaran yang kondusif. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama itu dapat merangkai ragam gerak tarik kreasi. Kedua, dapat mendemonstrasikan atau melakukan praktekannya nanti nak. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan ini menggunakan modul pembelajaran berbasis PJBL atau membuat proyek. Nanti kalian akan membuat proyek di sini nak. Nah, jadi nanti setelah akhirnya tarik kalian itu akan berbeda-beda dari setiap kelompoknya. Tadi kita sudah bagi 4 kelompok di pertemuan sebelumnya dan ada juga 4 tema dan masing-masing tema nanti akan berbeda-beda pula. Oke. Kemudian di sini ini materinya. Nah, dalam membentuk garapan, kalian harus mengetahui bagaimana alur-alur dalam membentuk koreografi. Yang pertama itu ada eksplorasi, ada improvisasi, ada evaluasi, dan ada pembentukan gerak atau forming. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Enggak, Pak. Oke, lancar ya. Ya, Mada Pak. ada pertanyaan? Mada menyimak? Menyimak, Pak. Oke. Maklum lah, Pak, yang kayak saya bilang tadi. Maklum. Oh iya, lagi sakit ya. Oke. Kegiatan penciptaan karya tari peserta didik perlu diawali dengan menentukan ide. Tadi Bapak sudah kasih ide, sudah kalian acak, sudah kalian terapkan, sudah kalian ketahui semua ya ide garapannya. Kira-kira apa yang mau dibawakan? Sudah tahu semua ya melalui aplikasi Spin tadi ya. Oke, yang pertama kita masuk ke eksplorasi. Oke, kegiatan eksplorasi merupakan sebuah proses pencarian gerak sebagai sumber penciptaan karya tari. Mada, Mada. Ya, Pak. Ya. Saya tadi sudah jelaskan. Mada aja dari tadi, Pak. Iya. Oh, Iya, Bapak Mada. suka ya sama dia ya. Ayo. Kita persaingan. Mada. Mada aja dari tadi loh, Bapak ini. Mahdah cakap-cakap. Yang lain nggak Tadi di dianggap kontrak ya. belajar kan sudah saya jelaskan. Rini yang lain nggak dianggap ya, Rini ya. Iya, Mada Asik aja yang Mada kelihatan. aja. Oh, Bapak suka ya sama dia ya. Pilih kasih. Mada Enggak, aja karena tuh sudah- yang kelihatan. Ini kan sudah ada kontrak. Lihat dulu. Tadi Mahda apa kesalahannya? Berbicara. Itu ada kontrak yang pertama yaitu siswa tidak boleh berbicara ketika guru berbicara. Cara. Nah, itu tadi dilanggar sama Mahda. Coba langgar ini biar saya cakapi juga kamu. Cepat, coba langgar ini. Rini mau diperhatikan kan? Coba. Rini anak gemoy. Mana Rininya? Saya, Pak. Nah, Rini kan Siap butuh salah. perhatian kan? Yaudah, Rini butuh perhatian kan? Enggak, Pak. Udah, Pak. Siap salah, Pak. Udah, Rini pun udah besar pun butuh perhatian, udah gemuk kayak gitu.
Kurang perhatian di rumah, Pak. Udah ya. Bapak lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke improvisasi. Oke, eksplorasi. Eksplorasi biasanya berdasarkan dari rangsangan. Yang pertama itu ada rangsang auditif atau rangsang dengar. Ya, berupa lagu, instrumen. Nah, jadi anak-anak nanti ketika kalian menari atau menciptakan tarian, ide itu bisa timbul karena mendengar lagu. Nah, mungkin karena temponya atau karena jenis lagunya, nanti ada suara-suara suling seperti di ladang. Nah, itu bisa masuk ke otak kalian, nanti bisa kalian pikirkan bahwa, oh, temaku nanti mau tentang perladangan atau persawahan. Sudah bisa kalian bayangkan itu. Nah, itu melalui rangsang auditif atau rangsang dengar. Kemudian ada namanya rangsang visual. Nah, rangsang visual ini dari pengamatan anak-anak. Ya, dari pengamatan tentunya bisa melalui panggung, aktivitas panggung, atau pertunjukan yang kalian tonton di YouTube, atau di film, atau dimanapun jenis-jenis tarian yang kalian bawakan, itu bisa merangsang kalian untuk membuat gerak. Nah, terinspirasi, mungkin kalian bisa pernah mengatakan, oh, aku terinspirasi dari karya Pak Eko PC, atau Pak Eko Supriyanto. Pak Eko Supriyanto itu merupakan salah satu koreografer handal yang ada di Indonesia. Aku terinspirasi dari koreografi dari kepala sanggarku atau ketua sanggarku. Nah, jadi itu bisa. Itu darinya rangsang visual, penglihatan. Kemudian ada rangsang kinestetik. Nah, rangsang kinestetik ini akibat dari frase gerak tertentu. Mungkin kalian bisa pernah juga melihat tari-tari daerah atau ragam-ragam gerak yang pernah kalian bawakan gitu. Misalnya, ini kan saya sekarang saya ajarkan kalian menciptakan tari. Kalian pasti pernah belajar tari yang tradisional atau bersifat baku, misalnya serampang 12 gitu. Jadi serampang 12 itu pernah kalian gerakkan. Jadi setiap lenggang itu tiba-tiba kalian terangsang menciptakan gerak. Kalian rubah lenggang itu menjadi lenggang yang baru, mungkin lebih ke atas atau lebih ke bawah menjadi jenis lenggang yang baru. Itu namanya rangsang kinestetik, berasal dari gerak yang kalian hasilkan. Kemudian ada rangsang peraba, bersumber dari rasa yang diterima oleh indera peraba. Sebagai contoh, musik gerak-gerak lembut, halus, maka guru dapat memberikan kain yang lembut. Nah, dari kain, dari bentuk-bentuk benda, batu yang keras, gitu. Itu bisa juga menciptakan gerak. Kemudian ada rangsang gagasan. Rangsang gagasan itu berupa cerita. Nah, itu tadi. Kalian kan tadi sudah mengambil cerita dari aplikasi Spin, ya kan? Sudah kalian random, semua sudah diacak bagaimana kalian akan menentukan cerita. Jadi sebagai contoh, jika gagasan karya tari peserta didik tentang kerusakan alam, maka guru memberikan cerita tentang situasi, suasana, dan perasaan orang-orang. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ada dalam proses eksplorasi, guru dapat membantu peserta didik untuk menggunakan berbagai macam rangsang. Nah, jadi itu boleh kalian campurkan rangsang-rangsang itu untuk menciptakan karya yang kalian inginkan. Oke. Kemudian di eksplorasi ada pertanyaan kira-kira? Enggak, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, apa itu, Nak? Saya nggak ngerti rangsangan apa Pak peraba itu bagaimana, Pak? Oke. Pada batu Bapak suruh rangsang, suruh pegang-pegang, mana ada terangsang batu, Pak? Oke. Kalimat rangsang di sini adalah bagaimana kalian supaya bisa menstimulus diri kalian, ya, supaya kalian bisa melakukan apa yang kalian kehendaki. Itu disebut rangsang, bukan rangsang dalam arti kata negatif ataupun yang kalian pikirkan, ya. Jadi rangsang ini bisa membuat kalian menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuat gerak. Jadi ide-ide itu akan timbul ketika kalian melakukan rangsang-rangsang ini. Oke, rangsang peraba. Coba kita pahami kalimat yang ada di poin D ini. Rangsang peraba bersumber dari rasa yang diterima oleh indera peraba. Oke, sebagai contoh untuk menstimulasi gerak-gerak lembut atau halus, maka guru dapat memberikan kain yang lembut. Oke, jadi gini, contohnya Mahda, Bapak kasih kain. Coba kira-kira apa yang bisa Mahda lakukan dengan kain yang lembut ini? Pasti Mahda menjadi lebih bisa membuat gerakannya, kan? Menjadi lebih terangsang dalam membuat gerakan baru. Beda mungkin ketika Mahda melihat video, Mahda tidak akan terstimulus oleh benda ataupun yang Mahda sentuh. Paham? Kalau melalui video pasti mata yang menjadi kunci utama.
Nah, kalau dirangsang peraba itu mungkin alat indera peraba seperti tangan atau kulit, nah, itu bisa menjadi media mencipta gerak seperti itu. Udah paham ada? Udah. Oke, Coba. sudah. Mungkin eksplorasi sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut ke improvisasi. Oke, gerak improvisasi dihasilkan dari hasil mencoba-coba berbagai variasi gerakan pada gerak-gerak yang telah ditemukan di tahap eksplorasi. Peserta didik dapat diarahkan untuk memberikan variasi arah hadap, level, ataupun mengembangkan gerak yang sudah ada. Misalnya dengan menambahkan gerak kepala dan lain-lain. Oke, improvisasi ini sangat dibutuhkan dalam seni tari atau ketika kita pertunjukan. Contohnya, dalam hal apa lagi misalnya? Kita sedang menari, kita memakai penutup kepala atau peci ataupun tengkuluk kalau dalam bahasa Melayu ataupun apa yang ada di kepala. Tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba terjatuh yang ada di kepala itu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian down? Apakah kalian terdiam? Kira-kira apa, Mada? Kan madah lagi, asik madah aja ini saya. Kayaknya nanti Rini marah lagi nih. Oke. Kira-kira Rami. Kira-kira misalnya saya contoh kasus tadi, dengarkan lagi ya. Kamu ketika membawakan tarian ini, kamu datang panggung. Tiba-tiba benda yang ada di kepalamu atau aksesoris kah atau apakah itu properti kah tiba-tiba terjatuh. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Rami? Dari situ kita bisa menciptakan gerak tarik kepala, Pak. Begini. Iya, Begitu. jadi mensiasati supaya Rahmi tidak kelihatan salah, ya. Jadi itu fungsi improvisasi itu banyak, ya. Tapi tidak boleh juga improvisasi itu terlalu sering karena kita sudah ada gerak-gerak yang kita kunci sebagai ragam dalam tarian yang kita pertontonkan atau pertunjukan, gitu. Improvisasi juga dipengaruhi oleh jam terbang atau rekam jejak dari penari tersebut. Ya, semuanya paham ya. Jadi improvisasi itu dipengaruhi dari situ juga. Contohnya, Roles nih sebetulnya nggak suka tari nih. Saya tahu Roles nggak suka tari. Ya kan, maksudnya dia melukis bagus sekali. Karena soalnya pas jam lukis atau jam gambar dia lebih bagus dari saya gambarannya. Tiba-tiba saya suruh Roles menari di atas panggung. Tiba-tiba jatuhlah kacamata yang dipakai Roles itu. Ya, jatuhlah kacamatanya itu. Pasti Roles bingung tuh, karena dia tidak terbiasa membawakan tarian. Beda dengan Tri Untari. Kalau tari, sudah sering dia nari-nari di sanggar dia. Ya kan? Sudah sering dia ngejep-ngejep kemana, PY kemana dia, sudah sering dia misi wedding. Nah, jadi ketika jatuh, pasti dia mempunyai akal bagaimana supaya ini tidak kelihatan salah. Nah, itulah fungsinya improvisasi tadi. Supaya dia lebih terbiasa membawakan apa yang dilakukan ya aktivitas panggung seperti itu. Sudah paham ya fungsi improvisasi ya? Udah, Bapak. Oke. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi gerak merupakan kegiatan menilai atau menyeleksi. Nah, setelah kita lakukan eksplorasi tadi, kemudian improvisasi, kemudian gerak yang tadi kita eksplorasi, kita evaluasi. Fungsi evaluasi apa? Kadang kita mengeksplorasi sambil mengimprovisasi itu ada gerak-gerak yang tidak masuk ke konsep kita atau ke ide cerita yang mau kita bawakan. Nah, melalui evaluasi ini kita bisa menyeleksi kira-kira ragam gerak mana yang kurang cocok atau kurang bagus atau lebih diindahkan lagi seperti itu. Oke. Kemudian ada pembentukan gerak. Nah, setelah dievaluasi baru gerakan yang tadi dibakukan melalui pembentukan gerak. Jadi sudah di sini sudah tahap ini sudah baku dia, sudah pas dia, kemudian dari awal sampai ragam akhir juga sudah kita ketahui dalam pembentukan ini. Jadi hasil dari evaluasi tadi kita seleksi, kita bakukan, kita perindah, menjadilah pembentukan gerak tadi. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bapak. Bapak 5 menit lagi mau istirahat. Oke, anak-anak, sampai sini kalau sudah paham, ada Kak kira-kira pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, anak-anak. Tadi Bapak sebetulnya sudah buat soal, karena Bapak terlalu semangat. Nah, jadi Bapak lupa ngasih soal pretestnya. Gimana ini ya? Kita ulangi aja ya.
Atau kita coba dulu ya di pembentukan gerak ini ya. Setelah pembentukan gerak ya, Bapak ada soal nih sebetulnya, Nak. Pak, namanya pelajar tari-nari lah, Pak. Masa kasih-kasih soal, bosan Kan sebelum kalian praktek, ada baiknya kita harus belajar teori dulu supaya kalian tidak terjebak. Karena teori tanpa praktek itu berbahaya gitu. Kan itu ada konsepnya, ada kata-katanya itu. Praktek tanpa teori kurang berguna juga. Jadi itu saling membutuhkan ya, Nak. Oke, Bapak di sini ada soal pretest Bapak gunakan pakai kahot. Jadi semua anak-anak diwajibkan menggunakan HP. Pada saat ini Bapak perbolehkan karena tadi perjanjian HP boleh dibawa tapi hanya untuk mendukung pembelajaran ya. Jadi di sini Bapak sarankan kalian untuk membuka aplikasi Kahoot ya. Kalau tidak bisa pakai aplikasi, kalau memorinya penuh ya udah pakai Google Chrome aja. Kemudian setelah di Google Chrome nanti masukkan Kahoot, masukkan ID Bapak. Oke. Sudah, setelah udah ID Bapak masuk, kita mulai. Oke. Kita mulai seperti ini contohnya. Mungkin kita tidak bisa praktekkan di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita anggap sini selesai. Oke. Di sini ada soal Kahoot. Oke, yang pertama kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan ya anak-anak. Nanti ini anak-anak akan saya arahkan untuk membuka aplikasi Kahoot. Ya, melalui handphone masing-masing. Di sini ada soal, kemudian di sini ada soal yang pertama yaitu eksplorasi dalam tari disebut dengan A. Proses mengambil gerak, B. Proses pencarian gerak, proses membuat gerak bebas, proses bergerak dengan kecepatan. Nah, jadi anak-anak disarankan untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah biru. Jadi nanti mereka akan mengetahui poinnya. Oke? Mungkin cukup itu aja. Bapak 3 menit lagi istirahat. Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sekali lagi Bapak tanya, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, jika tidak ada, besok Bapak ingatkan untuk memakai baju kaos dan training supaya bisa latihan dengan kelompoknya masing-masing. Tentunya dengan membawakan tema yang sudah ditentukan tadi, yang sudah kalian cabut tadi dengan aplikasi Spinwall tadi. Kemudian nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Nanti saya mengevaluasi, teman-teman yang lain juga mengevaluasi. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita kembali berdoa. Untuk itu, Samsul, tolong pimpin doa lagi, Samsul. Baik kawan-kawan semua, untuk mengakhiri pelajaran seni budaya bersama Pak Emi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Setelah dari pembelajaran Bapak, kalau ada jam lain, tolong tepat waktu masuknya dan jangan berkeliaran di sekitaran sekolah ataupun kantin. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siang. Baik, terima kasih kepada Pak Emi yang telah melakukan pre-teaching pada kesempatan pertama kali ini. Kepada Ibu Mahdalena, Ya. dipersilakan Yes. Ibu. Ya, terima kasih Bu Untari. Saya akan memberikan tanggapan ya seputar evaluasi Bapak Muhammad Emi Sapriliandia. Pak Muhammad Emi pada saat tadi di awal pendahuluan, Bapak kan tadi cuma berdoa. Tapi saya enggak tujuan sudah boleh. Tapi kan jangan lupa nanti absennya Pak. Kemudian mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Tuh, misalnya apa? Bapak hari ini teori. Sebelum itu apa Bapak? Memang betul Bapak kan SMK memang jurusan tari. Tapi ini kan bagi kami yang orang awam ini kan apa? Sebelumnya itu apa? Gitu. Jadi bagi siswa yang ini ya di pendahuluan nanti bisa Bapak tambahkan ya. Ya alhamdulillah saya lihat sudah di intinya sudah konsep garapan tari apa-apa tahapan-tahapannya sudah nampak.
merangkai, mengimprovisasi, terus evaluasi pembentukan gerak atau form. Cuman di sini Bapak nggak ada penampilannya, Pak. Anak-anak nggak mempresentasikan. Presentasikan, Bu. Karena tadi waktunya belum cukup, Pak ini, jadi ya. mempresentasikan akhirnya, Bu, mendemonstrasikan. Karena tadi waktunya belum cukup, jadi sampai gitu. situ aja dulu, Bu. Ya. Karena Gitu. ini di RPP saya 10 kali pertemuan sebetulnya, Bu. 10 kali. Nanti Iya. Bapak bagi sendiri yang kita nanti Bapak pada saat aksi 1 yang mananya biar lebih hidup. Karena kan Siap. Bapak ini jurusan tari, Siap, Bu. jadi teori sedikit langsung praktek. Misalnya nggak Oke. semua kelompok mewakili kelompok-kelompok di kelas Bapak seperti Iya. itu ya Pak ya. Betul, karena Minimal pada ada. saat pre-teaching ini kan akan saya susah melakukan praktek dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ke teorinya gitu, Bu. Ya, kita kan tadi PowerPoint-nya. karena guru waktu ya. Iya, betul. Jadi saran saya nanti Bapak kalau bisa ada walaupun memang 10 Bapak lihat nanti ini Bapak kurikulum apa ya di SMK Bapak? Masih ke-13, Bu. Oh, masih K13, enggak masalah Pak. Apalagi Bapak jurusan tari, jadi kalau bisa Bapak tampilkan yang ada gerakannya nanti ya Pak ya. Karena kan nanti di aksi 1 teori sedikit saja langsung ini kelompok 1 bagaimana mengimprovisasi gerak ya seperti itu, bagaimana yang Bapak contohkan. Bapak tadi nggak menampakkan video. Kenapa nak? Nggak menampakkan video, terus nggak menampakkan contoh-contoh yang Bapak gerakkan. Jadi saya maunya itu nanti ya Pak, pada saat Bapak pembuatan video, nanti gimana Siap. yang Bapak itu kan ya. Kemudian LKPD-nya juga saya belum nanti bagaimana Bapak tugaskan ke anak-anak atau merangkai gerak atau antara kelompok 1, kelompok 2, 3 membuat gerak misalnya secara improvisasi, kelompok 2 secara evaluasi, kelompok 3 pembentukan karakter form. Nanti penggabungan Bapak ambil setiap kelompok satu-satu orang bagaimana mereka pembentukan gerak form itu terakhir ya Pak ya. Jadi utuh konsep garapan tari Bapak. Dari awal merangkai, mengimprovisasi, mendemonstrasikan, mengekspor, ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, yang lain saya enggak. Itu lagi karena saya lihat saya sudah lumayan. Terima kasih, itu aja tanggapan dari saya, barangkali ada dari Ibu. Ibu dosen kita, Ibu Nana sudah hadir di sini ya. Tanggapannya. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mada. Ibu Tari. Baik, terima kasih Ibu Madalena atas masukannya untuk perkembangan Pak Emi selanjutnya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Nana, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat untuk bergabung. Ya, namun saya menyimak semuanya, rangkaian kegiatannya. Hari ini di kelas Pak Emi, siswanya patuh-patuh ya. Ya, ada kecemburuan tadi dari Ibu Rini terhadap temannya, dari Rini terhadap Mahda. Dan itu sering terjadi, sudah pasti sering terjadi di lingkungan siswa kita. Namun bagaimana cara kita menyikapinya, hari ini Pak Emi berusaha untuk merangkul dengan bercanda, tapi body shaming-nya terlihat ya, itu tidak boleh itu ya. Body shaming. Tidak boleh lah ya, mungkin pakai bahasa yang lain lagi mungkin ya nanti ya Pak ini. Ya ini karena teman ya, jadi mungkin terasa. Bukan, kalau siswa Pak, dia langsung down Pak. Itu dia. Kan, Bu? Karena saya ibu-ibu biasa aja, memang kenyataan ya kan. Kenyataan. Kalau siswa tadi pasti langsung malu, dia motivasinya turun sama Bapak. Turun, betul ya kan sekali. Bu? Ya. Nah, apalagi dikarenakan itu kelas tari ya. Kelas tari biasanya kita hanya akan memilih siswa-siswa yang bertubuh ideal begitu ya. Jadi pada saat itu terkeluarkan dari mulut sang guru gitu kan, jangankan dari guru, biasanya dari teman-temannya saja dia sudah ngedrop. Satu contoh, anak saya yang bungsu ya, SD, padahal temannya hanya bercanda,
Tapi ternyata sampai dibawa ke rumah, diam aja, sampai nggak mau makan anak saya. Kenapa, Dek? Adik tadi kan teman-teman adik bilang adik gendut, gitu. Memang kadang-kadang sederhana, bercanda, temennya hanya karena gemes aja sama dia mungkin ya. Karena mahasiswa saya juga memanggil anak saya, gendut gitu, karena memang gendut badannya kan. Nah, tapi itu ternyata jadi ini ya, anak saya merasa adik nggak mau makan, mau diet, mau gendut. Adik mau main bola, adik mau main sepeda siang-siang hari karena pengen gendut. Nah, kadang-kadang kita bercanda. Makanya ini body shaming ini memang sangat-sangat ini ya. Jadi untung hari ini Bu Rini mengeluarkan itu, Pak Emi mengeluarkan itu sehingga ini jadi pembelajaran yang seharusnya guru menjadi tempat curhatan. Saya tahu hari ini karena bercanda. Kemarin saya juga gitu bercandain temen gitu kan. Nah, tapi itu kadang-kadang karena sudah biasa ya kita ya, karena sudah biasa akrab gitu kan. Saya juga sama mahasiswa gitu. Kibo, ngapain lo? Mandi enggak gitu. Ya, sering begitu. Tapi karena sudah ada keakraban. Ya, karena sudah ada keakraban, apalagi diawali dengan Bapak ini asik mada-mada aja, kami nggak dianggap. Ada kecemburuan itu. Nah, itu harus hati-hati sekali kita dalam mengajar, jangan sampai itu kita menyikapinya dengan lu badan gendut juga pengen butuh perhatian. Aduh, itu sadis sekali itu sebenarnya bahasanya. Iya, baik. Saya tahu tadi itu hanya bercanda ya Pak Emi, tapi kalau di kelas saya yakin Pak Emi bukan tipe guru yang suka membuli siswanya. Namun ini pembelajaran hari ini ya, kita masih ada UKOM, kita masih ada nanti PPL, kita tidak tahu kepleset di mana kita, tapi hal-hal kecil itu akan menjadi temuan bagi kita di dalam media rekam ini gitu. Hari ini pembelajarannya tuntas ya. Tadi urutan pembelajarannya sudah disampaikan oleh Ibu Mahda. Apa saja yang belum, ini saya sambil menilai Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya untuk kali ini harus sangat teliti kita Ibu Mahda ya. Banyak teman-teman yang belum. Ini Bu Rini, saya mengkoreksi baru Bu Rini yang saya koreksi untuk RPP, masih banyak kekurangan ya Bu ya di sintaknya ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain karena sudah saya nilai sudah tidak bisa lagi diperbaiki, barusan Pak Muhammad Emi sedang saya koreksi. Itu juga banyak sekali ternyata kekurangan Pak Emi ya, masih menggunakan model pembelajaran kurikulum berapa itu tujuan pembelajarannya dan segala macamnya belum seperti yang sudah kita sepakati. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik sekali. Makasih Bu Nana. Semangat ya Bu mengoreksi punya kami. Semoga nilainya baik-baik ya Allah. Ya Allah. Baik, terima kasih kepada Bu Mahda dan Bu Nana yang sudah memberi masukan demi pengembangan Pak Emi selanjutnya. Nah, untuk sesi kedua, pre-teaching kali ini kita persilakan kepada